wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, ramai sekali. Pagi semua Bapak Ibu. Salam semangat, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak Nono, Bu Tari, sehat semuanya ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk hadir dalam acara Bincang Parenting hari ini. Perkenalkan, nama saya Darul Agustiana selaku MC pada Bincang Parenting hari ini yang bertemakan Inspiring Your Child to be an Independent Self-Directed Learner. Wah, seru sekali nih, dari judulnya aja udah sangat very interesting, sangat menarik sekali. Pada hari ini akan ada dua pembicara, yaitu Ibu Ratna dan Ibu Zulfa. Wah, seperti apa ya pembicaraan hari ini? Pasti akan seru sekali. Bapak Ibu diharapkan selalu hadir untuk mengikuti pembicaraan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan juga akan saya ingatkan dahulu untuk rules hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh mematikan mikrofon, boleh off cam, boleh juga on cam, itu terserah oleh Bapak Ibu. Nah, sebelum kami mulai acaranya, saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dilancarkan. Bismillah. Dan juga Bapak Ibu dapat mendapatkan manfaat dari tema hari ini. Baik, untuk memulai acara hari ini, mari kita mendengarkan himne Madaniyah. Bapak Ibu diharapkan untuk mematikan mikrofon. Beriman, berilmu, dan beramal, berakhlak mulia dan hormat sesama, menegakkan keadilan dan perdamaian, membangun bangsa berperadaban. Menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Kau hadir untuk generasi terpelajar. Hidup penuh disiplin dan ikhlas, menyiapkan jiwa generasi mulia, berkiprah bagi bangsa dan negara. Majulah Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya
tak lupa saya sampaikan dahulu tujuan pada Bincang Parenting hari ini adalah yang pertama, untuk ajang silaturahmi bagi masyarakat dan juga keluarga besar Madania, dan juga sebagai media pembelajaran bagi kita semua, bagaimana mengadakan pengasuhan dan pendampingan bagi anak murid, dan juga untuk sarana networking kita semua. Bapak Ibu, di akhir acara kami akan mengumumkan akan ada pemenang door prize bagi 5 orang pemenang yang beruntung yang menanyakan, memberikan pertanyaan kepada pembicara kita, pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren dan yang menarik-menarik akan kami pilih dan akan kami umumkan 5 orang pemenangnya. Jadi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kepada 2 pembicara kita hari ini, boleh langsung dituliskan di chat, boleh menanyakan sebanyak-banyaknya, dan juga Bapak Ibu boleh langsung menuliskannya di chat jika nanti ada pertanyaan. Baik, begitu dari saya selaku MC hari ini, saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada host kami tercinta, Bapak Septian. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya selaku MC akan menyerahkan kepada Bapak Tian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Daro. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga baik ya. Semoga sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah baik. Ya, di pagi ini kita ketemu. Saya senang sekali. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri ya. Saya Septian Dwi Putra. Saya adalah pendidik di Sekolah Madania, Bapak Ibu. Kalau anak-anak murid biasanya panggil saya Pak Tian. Nah, saya senang sekali ini bisa ketemu Bapak Ibu semua di Zoom meeting pagi ini untuk kita bisa berdiskusi dan kita sama-sama belajar nih pagi ini. Walaupun Sabtu pagi ya, tetap cerah, tetap ceria, kita semangat untuk menggali wawasan. Sambil ngopi-ngopi boleh, ngopi atau ngeteh, silakan disiapkan kopinya dan cemilannya juga. Nah, lalu apa sih yang akan kita bicarakan pagi ini? Bapak Ibu, Bincang Parenting kita pagi ini berjudul Inspiring Your Child to be an Independent, Self-Directed Learner. Bapak Ibu semua, rekan-rekan pendidik juga, ada 2 kata kunci di tajuk kita, independent dan self-directed learner. Nah, pagi ini kita akan mengupas bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita supaya bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi seorang self-directed learner. Tentunya anak-anak kita butuh motivasi dan support dari kita supaya bisa sukses di kelas. Baik. Nah, Bapak Ibu, narasumber kita pagi ini juga sudah hadir. Ada 2 narasumber kita pagi ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita yang pertama adalah Ibu Zulfa Indira Wahyuni, MPSI Psikolog. Ibu Zulfa, halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Tian, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Bu Zulfa ini sudah siap memberikan pengalaman-pengalaman ilmunya ya Bu Zulfa ya. Ya. Baik Pak, sama-sama belajar sebenarnya Pak. Sama-sama belajar, apalagi Iya. ini benar-benar. Nah, so Bapak Ibu, ini tempat kita untuk belajar ya. Saya informasikan bahwa Ibu Zulfa ini adalah seorang psikolog klinis. Beliau adalah lulusan Sarjana Unika Atmajaya, jurusan psikologi, dan Magister Profesi Universitas Indonesia, jurusan psikologi klinis anak, dan saat ini sedang mengambil gelar doktor di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan psikologi anak. Nah, valid ya Bu Zulfa? Iya Pak. Sebenarnya yang sedang dijalani bukan psikologi Islam, sebenarnya bukan psikologi anak untuk yang S3, tapi betul untuk S2-nya background saya psikolog klinis anak. Baik. Nah, Bu Zulfa juga saat ini mengajar sebagai dosen ya Bu di Betul Pak. Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Ya. Oke, Bu Zulfa ini sebelum kita masuk ke pembahasan, Bu Zulfa selain mengajar nih sibuknya apa lagi Bu Zulfa? Iya, hari-hari sebenarnya sebagai dosen
tapi juga praktek sebagai psikolog di Rumah Sakit KMC Kemang dan juga praktek di UIN, psikologi UIN. Nah, tapi sejak pandemi ada tugas tambahan, Pak, sebagai guru SD, mendampingi anak-anak belajar di rumah. Oh, iya benar. Iya, punya murid SD juga di rumah kan ya, ada 2. Menemani selain di rumah ya, Bu. Baik. Oke, nah itu ada Bu Zulfa. Nah, tetapi pada Bapak Ibu hadirin semua, tidak hanya Bu Zulfa yang akan membagi pengalamannya pada saat ini, ada juga ini satu lagi narasumber merupakan senior dan partner saya sesama pendidik di Madania, yaitu Ibu Ratna Linggar Asfaningdiah SSI. Bu Ratna, halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Pak Tian. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, Bu Ratna siap-siap membagi pengalamannya ya Bu Ratna ya. Insya Allah Pak. Sama seperti Bu Zulfa, kita sama-sama belajar hari ini ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, Ibu Ratna adalah salah satu pendidik di Madania dengan pengalaman mendidik lebih dari 20 tahun. Dan pada saat ini juga Bu Ratna menjabat sebagai Higher Primary Academic Coordinator di SD Madania. Nah, gitu perkenalan kita nih. Silakan Bu Ratna, Bu Zulfa, kopinya sambil disantap ya, sambil diicip-icip kita diskusi pagi ini. Oke, Bapak Ibu, untuk membuka diskusi kita pagi ini, kami memiliki survei atau polling cepat yang bisa kita ikuti. Jadi diskusi pagi ini kita interaktif. Nah, Ibu Titin sudah menyimpan linknya di chat box. Nah, tinggal diklik saja di situ. Bapak Ibu bisa mengikuti pertanyaannya terkait self-directed learning atau bagaimana kita mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah supaya bisa sukses di kelas dan di kemudian hari. Tentunya Bapak Ibu, terlebih saat PJJ ini akan juga banyak menemani anak-anak belajar di rumah ya, seperti Bu Zulfa juga menemani anaknya, Bu Ratna juga pasti menemani. Begitu juga saya sama menemani anak di rumah untuk belajar. Nah, apakah mungkin sudah bisa dilihat hasil survei cepatnya? Kita lihat. Nah, sambil ini kita ke Bu Zulfa dulu nih. Bu Zulfa. Halo Bu Zulfa. Ya, Nah, ini kita sambil lihat hasil saling polling kita ya Bu Zulfa ya. Ya. Nah, di sini pertanyaannya, anak saya sudah mampu belajar secara mandiri. Di bagus. jawaban terbanyak ini masih bergerak ya. Ada cukup setuju. Nah, berarti kalau cukup setuju sudah cukup mampu artinya ya Pak ya. Sudah cukup mampu ya Bu. Ya. Betul. Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya, sebagai orang tua saya terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak. Nah, ya. Wah, hebat-hebat nih semua parents di sini karena banyak yang terlibat dalam proses pembelajaran ya. betul. Jadi sebagai orang tua pastinya, apalagi PJJ ya Bu Zulfa ya pasti. Betul. Merangkap-rangkap semua ya Pak di rumah. Ya, nanti kita diskusi nih bagaimana sebenarnya tetap kita menemani anak, tapi juga melatih kemandirian anak-anak seperti apa. Nanti Bu Zulfa juga akan memberikan pemahamannya Ibu Zulfa ya. Ya. Nah, Bapak Ibu juga saya mengingatkan, silakan karena ini kita bersifat diskusi interaktif, bincang-bincang, sehingga silakan jika ada pertanyaan terkait topik kita pagi ini, self-directed learning, boleh dimasukkan ke dalam chat ya nanti. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, ini lagi bergerak juga, anak saya sudah mampu belajar secara mandiri. Nah, paling banyak cukup setuju. Nah, jadi ini adalah hasil polling kita. Jadi ini kalau dari sini Bu Zulfa kita lihat jawaban-jawabannya mungkin perlu pembahasan lagi nih, supaya anak-anak semuanya bisa mandiri, begitu ya? Iya, tinggal dikuatkan sedikit saja berarti ya untuk supaya bisa lebih baik lagi, lebih stabil kemandirian dalam belajarnya. Betul, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tentu saja ketika kita mendampingi anak-anak kita belajar, kita memiliki tantangan-tantangan
supaya mungkin kita sebagai orang tua juga memiliki target seperti itu ya, ada tantangan-tantangan mendampingi anak-anak belajar. Nah, kira-kira saya juga ingin mengajak berdiskusi di chat box nih. Silakan, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan ketika kita mendampingi anak belajar di rumah? Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ini tantangannya dulu apa? Saya ingin kita berdiskusi sama-sama. Apa? Nah, Bu Titin sudah membantu saya untuk memberikan pertanyaan di chat box ya. Apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu dalam mendampingi anak belajar? Silakan nih. Nah, kalau Bu Ratna, Bu, halo, cek Bu Ratna. Iya, Pak Tian. Bu Ratna ini kan pasti juga mendampingi anak di rumah dong, Bu Ratna. Iya, betul. Kira-kira ada nggak tantangan nih kalau Bu Ratna sebagai orang tua? Tantangannya apa kira-kira? Iya, Pak Tian. Memang kebetulan anak saya sudah kelas 10 ya, yang nomor 2. Oke, jadi memang tantangannya berbeda kalau kita mendampingi anak-anak yang masih SD ya. Untuk anak-anak yang sudah besar, tantangannya adalah bagaimana mengajarkan mereka untuk mengatur waktunya antara nonton YouTube, kemudian TikTok-nya, gitu ya, kemudian dengan menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kalau anak-anak yang besar itu kan mereka sudah bisa mandiri ya sebetulnya. Tetapi memang self controlnya, self managementnya itu memang perlu terus dikembangkan, Pak Tian. Ini jadi challenge sendiri buat saya, terutama sebagai orang tua ya di rumah ya. Ketika di akhir semester, kemudian ternyata masih ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Wah, kita diskusikan kenapa gitu. Biasanya anak yang sudah besar bisa diajak berbicara sih, Pak. Nah, kalau anak lebih besar kita bisa diskusi ya, Bu Ratna ya. Nah, ini di chat juga sudah banyak yang memberikan partisipasinya ya tentang tantangan kita belajar. Silakan. Banyak excuse ya, kemudian juga cepat bosan dan godaan gadget. Nih, godaan gadget. Padahal kita kadang juga belajar tentunya dengan gadget karena kita sedang PJJ juga misalnya. Anak lebih cepat bisa. Kemudian kesadaran anak akan waktu belajar. Anak saya via online cepat bosan dan tidak imut. Nah, ini juga tentunya relate dengan topik kita pagi ini. Nah, saya mau ke Bu Zulfa nih, Bu Zulfa lagi. Bu Zulfa, kalau kita lihat tadi tantangan-tantangan yang sudah ada di chat box tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, kita ingin dengar dari Bu Zulfa nih pemaparannya terkait hal kita mendampingi anak, terkait self-directed learning, supaya kita bisa membentuk anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mempunyai regulasi diri yang baik ya, begitu. Silakan Bu Zulfa, mungkin pemaparannya. Ya, terima kasih Pak Tian. Kayak sebelumnya saya mau menyapa lagi nih Bapak Ibu manajemen dan Bapak Ibu guru Sekolah Madaniyah, para orang tua murid yang ada di Jakarta, Bogor, Makassar. Terima kasih sudah hadir di sini di Sabtu pagi yang mungkin seharusnya bisa leye-leye atau beres-beres, tapi semangat untuk hadir di sini sama-sama belajar. Oke. Nah, jadi memang situasi online ini ya, situasi belajar online menimbulkan banyak sekali tantangan dan memang perubahan yang banyak sekali sehingga semua harus serba beradaptasi. Dan memang mengamati anak sendiri di rumah, dengar orang tua lain suka ngomong, dan di ruangan konsultasi juga banyak sekali mengeluh tentang kondisi anak belajar. Ternyata memang banyak tantangan sekali yang dihadapi para orang tua terkait dengan belajar online ini. Nah, tadi juga sudah saya lihat di chat box ya, salah satunya adalah godaan gadget gitu. Godaan gadget. Nah, jadi memang berdasarkan survei yang dilakukan KPAI, ketika pandemi ini banyak orang tua yang memberikan gadget pada anak di luar jam sekolah. Nah, sekolah kan memang pakai gadget, tapi banyak orang tua yang memberikan gadget di luar jam sekolah tanpa disertai dengan aturan yang jelas. Ya, jadi tanpa ada kesepakatan kapan boleh pakai, kapan boleh nonton, kapan harus belajar. Nah, itu yang memang perlu diatasi tersendiri ya. Jadi sebaiknya memang perlu pengaturan. Oke, sebelum ke situ lagi, balik dulu deh, sebenarnya self-directed learner itu apa sih gitu ya. Nah, self-directed learner itu adalah ketika anak mampu bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Artinya, anak secara kognitif, secara emosi, secara perilaku mampu mengerahkan semuanya untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara aktif.
Sehingga dapat kelihatan kalau punya anak yang self-directed learner yang baik, maka dia akan termotivasi untuk belajar. Nah, tadi kan sebenarnya dari hasil survei kebanyakan sudah cukup mampu ya, artinya sudah cukup termotivasi untuk belajar. Cuma mungkin sesekali ya ada BT-nya, ada bosannya, tapi secara umum sudah cukup baik. Nah, kemudian ketika punya self-directed learning yang baik, punya regulasi diri yang baik, maka ketika ada tugas dia mampu mengelola tugasnya, mampu melakukan manajemen waktu dengan baik gitu ya, sehingga dia bertanggung jawab akan melakukan sekolahnya dan tugas-tugasnya. Nah, sedangkan ketika anak kurang memiliki SDL yang memadai, jadinya akan kelihatan waktunya banyak habis untuk main sosmed, megang handphone sih gitu ya, tapi buat nonton TikTok, nonton YouTube, bukan fokus pada penjelasan guru. Banyak nggak fokus, tugas banyak yang terabaikan. Nah, begitu gambarannya. Nah, kemudian gimana dong caranya supaya anak saya bisa belajar secara mandiri? Nah, ini proses yang panjang sekali Bapak Ibu dan perlu pembiasaan. Jadi perlu dilatih, dibiasakan, diajarkan sehingga lebih terbentuk. Nah, tadi memang yang disampaikan oleh Bu Ratna, kalau anak yang lebih besar sudah bisa terbentuk tuh. Sedangkan kalau anak yang lebih kecil, SD kelas 1, usia-usia SD kecil memang masih perlu diajarin bagaimana caranya dia bisa mengelola waktunya dengan baik, mengelola tugas-tugasnya, punya perencanaan, dan itu proses yang panjang sehingga memang kemudian akan terbentuk anak ini mampu meregulasi dirinya untuk bisa belajar dengan bertanggung jawab. Nah, kemudian terkait dengan fokus gitu ya Pak ya, tadi juga di chat ada juga terkait dengan anak saya tidak fokus dalam belajar. Nah, situasi sekolah online ini kan memang mengharuskan anak duduk depan layar dalam jangka waktu sekian jam. Nah, balik lagi ke gaya belajar ya, kan ada yang gaya belajarnya visual, anak lebih mudah belajar kalau lewat melihat, ada yang auditori, ada yang cukup dengan mendengar, ada yang kinestetik harus bergerak. Nah, bagi anak-anak yang kinestetik gitu ya, butuh belajar sambil bergerak, sambil praktek. Nah, jadinya memang sangat sulit, agak sulit ya, tantangan bagi anak-anak yang kinestetik untuk dia bisa duduk manis depan laptop fokus gitu. Jadi kadang-kadang mungkin dia butuh bergerak ke sana ke sini gitu karena memang cara belajar seperti itu gitu. Nah, itu juga tantangan yang mungkin muncul gitu. Dan tapi memang bukan berarti tidak bisa diatasi, tetap bisa untuk diarahkan dan terkait juga dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga harus memunculkan berbagai metode belajar yang dapat memfasilitasi semua anak dengan tipe belajar yang berbeda-beda sehingga anak tidak cepat merasa bosan dan ada prakteknya, ada mungkin lihat videonya gitu. Dan kalau saya amati dari proses pembelajaran di Madania sebenarnya sudah cukup memfasilitasi sebenarnya, sudah memfasilitasi dengan berbagai metode sehingga membuat anak bisa sesuai dengan gaya belajarnya. Begitu Pak Tian. Ya, dan kemudian kalau misalkan kemandirian nih dalam belajar gitu ya, gimana sih cara membentuknya, cara melatihnya? Nah, sebagai orang tua, seringkali kan gini, aduh saya aja nggak ngerti pelajarannya, gimana nih saya bisa bantuin PR-nya gitu ya, pusing banget nih gitu. Nah, sebenarnya memang orang tua tidak harus selalu dia bisa harus memahami materi untuk kemudian membantu anak dalam belajar secara mandiri. Kalau orang tua mampu, itu sangat bagus sekali. Jadi bisa membantu menjelaskan lagi kepada anak, tapi tidak harus selalu seperti itu kok gitu ya. Paling tidak orang tua bisa mengikuti perkembangan anak, oke udah sampai mana materinya, walaupun bukan berarti harus paham gitu ya. Dan kemudian hal lain yang harus yang bisa dilakukan orang tua adalah support dalam hal lain, misalkan yang pertama sarana prasarana dalam belajar ya. Jadi diberikan peralatannya, misalkan sinyal internetnya, ruangan yang kondusif untuk belajar sehingga tidak ada distraksi. Nah, kemudian juga orang tua bisa membantu anak nih melakukan manajemen waktu, diatur, ayo kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya main, kapan waktunya nonton. Nah, ini memang masih perlu diarahkan terutama bagi anak-anak yang masih usianya lebih kecil ya. Kemudian juga support ketika anak merasa kesulitan, nggak paham, dorong anak untuk mencari informasi. Kalau ternyata kita sebagai orang tua nggak paham pelajarannya, bisa bersama-sama misalkan untuk nanya ke gurunya lagi, atau mungkin cari informasi dari internet, atau mungkin cari dari sumber lain, begitu ya. Dan kemudian mengingatkan lagi,
nih deadline tugasnya kapan, untuk manajemen waktu gitu ya, dan juga mengatur anak untuk bisa tetap balance antara kegiatan sekolah dan aktivitas lain di luar sekolah, hobinya, minatnya, seperti itu. Betul. Jadi memang kita sebagai orang tua juga perlu menganalisa anak kita ya, mengidentifikasi nih modalnya seperti apa, tinggal kita menyesuaikan begitu ya Bu Zulfa ya. Iya, betul. Nah, dan sulit bagi orang tua untuk bisa mengidentifikasi tadi yang Pak Tian sampaikan, identifikasi kelebihan kekurangan anak, kemudian juga untuk bisa berdiskusi kalau orang tua tidak cukup terlibat dalam keseharian anak. Kalau orang tua tidak mengalokasikan cukup waktu untuk melakukan interaksi dengan anak. Dan kalau orang tua melakukan pengasuhan yang membuat anak takut untuk mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan pikirannya, seperti itu. Atau juga sulit kalau orang tua termasuk melakukan pengasuhan yang sangat memanjakan anak, artinya anak belum minta pertolongan serba dibantu, sehingga tidak terbiasa anak untuk melakukan problem solving dan tidak tumbuh inisiatif untuk melakukan berbagai hal gitu. Nah, jadi bagaimana orang tua bisa terlibat dalam proses pembelajaran anak juga sangat erat kaitannya bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak secara sehari-hari. Kalau interaksinya tidak baik, maka akan sulit untuk misalkan masuk ke dalam proses pembelajaran yang ada mungkin orang tua sehingga marah. Kenapa nggak ngerjain PR? Kamu tuh harusnya begini, gini segala macam omelan-omelan yang niatnya mungkin orang tua beranggapan memotivasi anak, cuma mungkin bisa jadi anak akan menerimanya dengan lain. Nah, saya izin share screen, bisa Pak Tian ya? Silakan. Supaya kita bisa lihat juga nih visualnya. Silakan. Sudah keluar? Sudah. Oh, ini dari Bu Titin ya? Belum Bu, belum maaf. Oh, belum. Ya, maaf. Ini ternyata. Nah. Oke, ya. Jadi sebenarnya gimana sih ya caranya orang tua bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran anak. Nah, ini ada 4 hal. Pertama, memberikan dorongan, parental encouragement. Nah, jadi orang tua memberikan dorongan afektif, memberikan motivasi, memberikan semangat dalam proses pembelajaran anak. Misalkan kalau anak mengalami bosen, dimotivasi, kemudian juga mendorong anak kalau punya kesulitan, dimotivasi, diberikan dukungan, ayo coba cari informasi lewat mana gitu ya. Jadi pertama memberikan dorongan, motivasi anak. Kemudian hal yang bisa dilakukan orang tua adalah yang kedua memberikan modeling. Memberikan contoh terkait perilaku belajar. Bukan berarti orang tua harus sekolah lagi gitu, enggak juga. Tapi bagaimana orang tua dalam misalkan mempelajari hal-hal baru, kalau ada informasi, misalkan ditanya, "Ma, ini apa sih? Aduh, apa ya? Mama juga belum tahu. Yuk kita cari sama-sama yuk di Google yuk." Nah, gitu. Artinya memberikan contoh untuk mencari informasi atau ketika misalkan orang tua bekerja, punya pekerjaan, menunjukkan bahwa bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaannya gitu ya, melakukan modeling bagi anaknya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan reinforcement atau penguatan terhadap perilaku belajar supaya hasilnya lebih positif nih, misalkan dengan memberikan pujian atau memberikan hal lain atau misalkan hal-hal simple, aduh tadi kayaknya belajarnya capek nih dikasih snack yang enak deh, atau hal-hal lain yang akhirnya membuat anak lebih termotivasi untuk belajar dan juga adanya parental instruction atau adanya interaksi ya, orang tua memberikan informasi langsung kepada anak, menjelaskan kenapa sih kamu harus belajar, kenapa sih memang harus sekolah, bagaimana sih caranya mengelola waktu untuk belajar secara online. Terus juga bagaimana kalau punya kesulitan, apa sih harus kamu lakukan gitu. Nah, jadi dari penelitian 4 hal ini sangat berpengaruh dalam proses anak untuk kemudian dia bisa terlibat dalam pembelajarannya. Nah, kemudian terkait dengan self-directed learning, oke, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini ada fase self-regulated learning. Nah, sebenarnya nanti Bu Ratna juga mungkin akan menyampaikan materi tentang ini, tapi ini saya ringkas menjadi 3 aspek saja ya. Jadi untuk lebih spesifik lagi, selain yang tadi sudah saya sampaikan caranya seperti apa, lebih spesifik lagi ada hal-hal lain yang bisa orang tua lakukan untuk mendampingi anak supaya belajarnya lebih mandiri. Dan ini merupakan sebuah siklus yang terus berjalan ya.
sampai tujuannya tercapai. Yang pertama adalah fase forethought atau persiapan. Ya, jadi ini isinya adalah perencanaan, planning. Misalkan ada tugas, oke, direncanakan tugasnya mau ngerjainnya apa ya? Kapan saya mengerjainnya? Nah, jadi ini kan sebenarnya untuk anak. Nah, kalau sebagai orang tua, kita bisa membantu anak untuk bertanya. Ini ada tugas bikin video nih, presentasi misalkan. Kapan mau ngerjain tugasnya? Kayak caranya gimana nih, cari informasinya seperti apa? Terus gimana nih, bisa bantu apa? Misalkan mama bisa bantu apa untuk kamu ngerjain tugas gitu. Jadi di awal ini merupakan planning. Ya, planning untuk anak bisa dia tahu belajarnya mau seperti apa, rencananya mau ngapain. Nah, jadi kemarin Pak Tian, saya sempat melakukan penelitian, ya salah satunya sampelnya juga di Sekolah Madania. Saya mengambil penelitian tentang online learning engagement. Jadi kan berangkat dari pengalaman anak sendiri, dari klien, dari orang tua lain. Kok anak saya susah banget sih buat belajar gitu ya. Saya juga ngeliat anak di rumah gitu ya. Kok ini kapan nih belajar, ngatur waktunya, ini gimana sih gitu ya. Akhirnya saya melakukan penelitian, sebenarnya apa sih yang membuat anak bisa engage, terlibat dalam proses belajar online gitu ya. Saya ngambil variabel dari parental involvement dan juga dari self-directed learning, dan ternyata pengaruhnya itu di atas 50%. Artinya tadi orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membantu anak bisa belajar. Dan kemudian ketika anak mampu meregulasi dirinya secara mandiri dalam belajar, maka juga akan turut membantu anak dalam melakukan proses pembelajaran secara online. Dan ternyata fase planning ini dari 59,2% kontribusi semua variabel saya, ini ternyata memberikan kontribusi sebesar 50,2%. Artinya penting sekali justru di awal membuat anak merencanakan dulu, oke, tugas ini saya mesti ngapain? Saya mesti mengerjakan apa, caranya bagaimana, kapan waktunya, anak menetapkan target yang jelas, yang reasonable, dan juga merencanakan timeline waktunya. Ini justru hal yang sangat penting untuk pada akhirnya membuat anak mampu untuk belajar secara mandiri, untuk mampu terlibat dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, kemudian kita bisa dampingi anak nih di sini, membantu kapan mau ngerjainnya, bagaimana caranya, ini di perencanaan. Nah, kemudian setelah tahu perencanaan seperti apa, kemudian fase kedua, performance, action-nya gitu ya. Dan ketika mengerjakan, nanti kita bisa bantu anak lagi mengontrol proses dia cara mengerjakan tugasnya. Targetnya bisa tercapai atau tidak nih. Terus kira-kira alokasi waktunya 3 hari. Ternyata kok butuh waktu yang lebih lama ya. Kenapa? Gitu. Apakah lebih susah ataukah memang manajemen waktunya masih kurang? Terus kalau misalkan lagi bingung, mesti gimana nih saya cari informasi tambahannya gitu. Jadi kita bisa mendampingi anak untuk di situ. Ya. Kalau ternyata memang oke, kemarin saya cari informasi dari YouTube, tapi kok kayaknya kurang ya, saya belum paham. Oke, kalau begitu saya mesti cari informasi kemana lagi nih. Nah gitu. Jadi kita membantu anak untuk membantu mereka bisa berpikir seperti itu. Nah setelah performance, setelah tugas dilakukan, ada fase yang ketiga, yaitu self-reflection, mengevaluasi. Ngerjain tugasnya udah benar belum? Oke, kita bisa sebagai orang tua, kita bisa tanya anak, udah selesai tugasnya? Udah. Gimana hasilnya? Kamu puas tidak dengan hasilnya? Ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Oke, kira-kira kemana waktu bosen atau mungkin waktu kesulitan, kamu caranya seperti apa? Nah, dari refleksi ini akan membuat anak mengevaluasi, dan kemudian ketika ada hal yang belum optimal, bisa mundur lagi tuh ke fase sebelumnya. Mungkin di perencanaan lagi, oke kalau begitu saya harus apa. Kemudian fase selanjutnya lagi yang actionnya apa gitu. Dan ternyata kalau misalkan fase ini sudah selesai, tugas sudah selesai, proses-proses yang dijalani dalam 3 fase ini bisa diaplikasikan lagi untuk next project atau proses belajar selanjutnya gitu. Ya. Dan memang Bapak Ibu ya, fase plan, practice, evaluate ini itu nggak instan ya. Jadi memang harus diajarin, dibimbing, diajarin direct teaching atau juga dicontohkan atau dengan latihan-latihan. Jadi nggak bisa sekali melakukan langsung besok udah belajar mandiri gitu. Jadi harus diulang-ulang karena ini sebuah perilaku yang kemudian perilaku itu akan menetap kalau sudah ada proses pembiasaan gitu. Nah, sehingga balik lagi nih dengan judul ada kata mandiri, ada self-directed learning. Mana duluan nih? Mandiri dulu atau bisa belajar dulu gitu. Nah, ini
perangkaian yang panjang sekali gitu. Jadi kita harus bisa melihat dulu sebenarnya mandirinya sebagai apa nih? Apakah sikap ataukah perilaku? Kalau mandiri sebagai sikap, itu ditumbuhkan sejak kecil melalui pengasuhan. Misalkan mengajarkan anak untuk bantu diri sendiri, makan sendiri, misalkan untuk ngambil barang yang dia mampu sendiri, melakukan hal-hal yang dia mampu sendiri, tidak serba dilayani, membantu anak untuk melakukan problem solving sendiri gitu ya. Dari situ akan muncul sikap bahwa anak mampu. Dari sikap itulah akan memudahkan anak untuk dia bisa juga untuk dia merasa mampu bertanggung jawab untuk proses belajarnya. Nah, kemudian, tapi kalau untuk kemudian akhirnya membentuk perilaku mandiri dalam belajar, harus lewat pelatihan self-directed learning. Artinya, harus dibantu dulu self-directed learning, mengajarkan anak untuk berpikir planning, untuk membimbing anak melakukan tugasnya, dan kemudian mengevaluasi. Dengan proses itulah, maka kemudian akan menghasilkan outputnya, anak akan mandiri dalam belajarnya. Jadi memang prosesnya panjang, interaksi orang tua dari anak kecil sampai dewasa pun tetap diperlukan walaupun bentuknya berbeda. Mungkin kalau masih kecil masih perlu intens didampingi, setelah kelihatan terbentuk lama-lama makin akan bisa dilepas sedikit demi sedikit, tapi bukan berarti orang tua lepas begitu saja, tetap perlu tadi dengan memberikan penguatan, pujian, dorongan, motivasi, modeling, instruction ini tetap perlu dilakukan untuk membentuk perilaku belajar yang stabil, karena perilaku belajar yang mandiri, regulasi diri yang baik ini akan terus terbawa sampai besar, sampai nanti di kuliah seperti apa, dan juga sampai kerja seperti apa. Karena di dunia kerja pun mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada ya orang-orang yang memang melebihi deadline baru ngumpulin tugas, tunggu ditagih sama bosnya baru ngumpulin tugas. Nah, itu perilaku-perilaku regulasi diri dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, itu merupakan hal yang terus berlanjut, dilatih dari kecil sampai terbawa terus sampai besar. Begitu Pak Tian. Nah, wah, saya juga jadi ini nih Bu, jadi refleksi juga nih sebagai orang tua di rumah yang mendampingi anak, walaupun sih kadang saya sekali-sekali aja mendampingi belajar karena lebih banyak ibunya yang mendampingi. Ya. Memang banyak juga, kalau saya sih lebih karena memang di rumah interaksi, jadi kalau saya ke anak saya kayak lebih friend gitu ya, kayak teman. Kadang anak saya juga banyak negosiasinya tuh kalau lagi didampingi anak belajar. Jadi saya juga melihat tadi fase-fasenya, kalau misalkan bahwa ini tidak bisa dibentuk dengan cepat ya Bu. Kita harus tanamkan di fase-fase itu. Mungkin juga kalau sudah fasenya tadi bisa balik lagi tuh kalau misalkan di tengah jalan tidak sesuai, begitu ya? Ya, betul Pak. Luar biasa, baik, terima kasih Bu Julfa. Nah, saat ini saya juga mau ke Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Halo Pak Tian. Nah, Bu Ratna nih, saya juga mau tanya nih kalau ke Bu Ratna, kalau misalkan pengalaman Bu Ratna nih terkait SDL atau Self-Directed Learning di sekolah, seperti apa nih pengalamannya? Silakan Bu Ratna. Oke, ya, terima kasih Pak Tian. Bapak Ibu izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana penerapan Self-Directed Learning di sekolah Madania. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ibu Zulfa tentang SDL ini, ya, tentu saja kita memilih metode tersebut dengan tujuan dan harapan mendapatkan perkembangan yang baik bagi siswa-siswi kita di Madania, terutama dalam hal karakter siswa seperti kedisiplinan, kemudian kemandirian, percayaan diri, inisiatif, kreatif, kemampuan memecahkan masalah, serta beberapa skill yang bisa ditingkatkan melalui pendekatan self-directed learning ini. Antara lain seperti thinking skill, communication skill, research skill, self-management skill pun bisa dikembangkan. Begitu. Kemudian seperti kita ketahui bahwa SDL ini merupakan usaha untuk mengembangkan kebebasan kepada siswa dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tidak dikendalikan oleh orang lain, dan menentukan arah tujuan belajarnya, sumber belajarnya, program belajarnya, materi yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya tanpa diatur secara ketat, namun tetap terkontrol oleh guru. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita ini ingin membentuk atau membangun kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik
menggunakan metode self-directed learning. Nah, slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang self-directed learning process. Ya, tentu saja yang paling awal adalah kita menentukan tujuan. Ajak anak-anak di sekolah untuk menentukan tujuan. Tujuan dari satu materi bagi setiap anak boleh berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya ada yang ingin belajar untuk berhitung cepat, kemudian ingin belajar tentang apa sih manfaat sosial media bagi pembelajaran misalnya, atau ingin mempengaruhi pengaruh limbah plastik terhadap ekosistem laut. Setiap anak berhak untuk memilih apa yang menjadi interest mereka sesuai dengan strength-nya juga. Kemudian pada fase plan atau perencanaan, anak-anak diajak berpikir bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang sudah dia buat tadi. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana, apakah membutuhkan informasi atau resources, dari mana sumber-sumbernya, kemudian apakah perlu menghadirkan narasumber atau melakukan interview, lalu mungkin mereka membutuhkan buku-buku referensi yang sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat tadi. Kemudian fase yang ketiga atau fase belajar, ya, kita menjalankan rencana. Ini fase yang sangat penting ya. Anak-anak harus mulai untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah ya untuk menjalankan ini memang, tetapi kita sebagai guru, sebagai fasilitator di sini berperan untuk selalu memotivasi siswa. Kemudian kita harus juga menanyakan apabila ada permasalahan atau ada anak-anak yang belum memulai-mulai nih perencanaan atau tugas-tugasnya ya. Kenapa belum mulai? Apa ada masalah misalnya? Mungkin bisa dibantu dengan memberikan motivasi atau stimulus, dengan sedikit mengarahkan atau memberikan tanggung jawab misalnya untuk mencari solusi ya, tanpa harus guru atau fasilitator ini langsung memberikan bantuan kepada murid-muridnya. Di sini memang tidak mudah ya Bapak Ibu, perlu banyak latihannya ya. Kadang kita ini sering begitu anak kesulitan kita langsung naluri kita langsung ingin membantu. Tapi tidak seperti itu. Kita harus bisa menahan, memberikan arahan dulu, memberikan saran-saran supaya anak mencari sendiri solusinya. Kemudian setelah selesai proyek yang dibuat atau tugas yang dibuat, anak-anak diberikan kesempatan untuk menunjukkan apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dipelajari, bagaimana hasil belajarnya, kepada siapa, kepada teman-temannya, atau kepada guru, kepada orang tua. Nah, ini bisa dilakukan melalui kegiatan presentasi, performance, diskusi, atau demonstrasi lainnya, ya mungkin dalam kegiatan PI seperti itu. Nah, di fase ini keterampilan komunikasi anak untuk menyampaikan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia rasakan, kemudian apa yang sudah dia pelajari selama membuat atau mengerjakan tugas atau proyek, ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Dan terakhir, Bapak Ibu, biasakan anak untuk melihat hal yang dapat dipelajari dari setiap prosesnya. Itu memasuki fase refleksi atau reflection ya. Dan mengajarkan juga bagaimana anak-anak mengapresiasi apa yang sudah mereka capai ya. Hasil sekecil apapun mereka harus bisa mengapresiasi dirinya sendiri, pencapaian yang sudah dia dapatkan dari proses pembelajaran. Hal ini bisa melatih juga karakter self-esteem ya. Jadi self-esteem-nya bisa lebih baik, lebih percaya diri setelah melakukan kegiatan tersebut. Nah, apabila ada kekurangan-kekurangan yang dia lakukan selama tadi yang sudah disebutkan Bu Sulfa ya, selama ada kekurangan dalam proses pembelajarannya, boleh kembali lagi ke proses sebelumnya. Seperti itu. Dan ini dievaluasi oleh anak-anak, mungkin juga mereka bisa datang kepada gurunya atau mentornya selama proses refleksi ini, dan guru boleh membimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang sudah kamu pelajari, skill apa, pengalaman belajar apa, kesulitan apa, begitu Bapak Ibu sekalian.
Lalu bagaimana penerapannya self-directed learning ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Nah, sebetulnya SDL ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah pun bisa. Tidak hanya oleh anak-anak, tetapi kita orang dewasa pun sampai sekarang dengan usia seperti ini ya. Nah, ini masih bisa mempelajari atau menerapkan self-directed learning. Nah, namun di sini saya akan memberikan contoh pendekatan SDL dalam program Unit of Inquiry di Sekolah Madania. Seperti di slide di sini, dengan TransTeam How the World Works, ya, dengan central idea yang sudah tersebut di situ, anak-anak belajar tentang, dalam tema ini belajar tentang natural process atau natural disaster. Nah, silakan ke slide berikutnya. Nah, di awal proses pembelajaran setelah anak-anak melakukan diskusi dengan guru, kemudian guru sudah selesai menjelaskan mau belajar apa, kemudian tujuannya apa dengan TransTeam tadi dan Central ID tadi, anak-anak diminta untuk membuat perencanaan untuk SDL-nya. Bentuk atau template perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran pada saat itu, bisa bervariasi. Seperti salah satu contohnya yang ada di slide ini. Nah, mereka pilih sendiri dari pembelajaran ini, dari topik ini, saya mau pilih yang mana. Ya, kemudian resource-nya bisa diambil dari apa, dari mana. Oke, kemudian nanti pada saat mengevaluasi dan merefleksi kegiatannya mau dilakukan dalam bentuk apa. Lalu mereka mau membuat apa pada saat fase show atau menampilkan hasil belajarnya. Dan terakhir, siapa yang akan memonitor, siapa yang akan memberikan feedback ya kepada anak-anak tersebut. Ini anak ini memilih guru atau expert yang akan memberikan feedback atau monitoring terhadap kegiatan SDL-nya. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, di slide ini juga sama, tetapi dengan central idea dan LOA yang berbeda. Boleh dipindah lagi ke slide berikutnya. Nah, dalam tema ini anak-anak belajar tentang perubahan material misalnya, ya. Lalu mereka di-challenge untuk membuat penemuan atau invention tentang yang berhubungan dengan perubahan material atau bahan. Nah, mereka disuruh memilih atau berpikir proyek apa atau mau buat apa ya dalam proyek ini. Nah, kemudian kita sediakan template untuk anak-anak yang besar seperti pada slide. Kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan panduan. Apa tujuannya kamu memilih? Mengapa kamu memilih proyek tersebut? Lalu bagaimana penemuanmu itu bisa membantu orang lain? Lalu ditulis juga alasannya di situ dan anak-anak juga diminta untuk menjelaskan bagaimana sih penemuan itu bisa bekerja dan menggambarkan sketch-nya. Setelah ini dilakukan, proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Bapak Ibu sekalian, untuk di Madania seperti kita ketahui karena kita menggunakan kurikulum IB, tentu saja dari kelas 1 hingga kelas 6 menggunakan kurikulum yang sama. Pembiasaan SDL ini kita kolaborasikan dengan kurikulum tersebut. Dengan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, kita tidak menggunakan template yang baku atau template yang khusus seperti yang di slide. Ya, anak-anak boleh membuat sendiri gambar, diagramnya ya untuk kelas 1 sampai kelas 3. Tentu saja dengan framework yang sama. Kemudian ketika mereka mencapai kelas 4, kelas 5, sudah mulai kita biasakan untuk membuat plan yang tercatat rapi. Seperti itu. Nah, diharapkan setelah sudah terbiasa dari kelas 1 sampai kelas 5, anak-anak memiliki framework atau SDL ini, ketika kelas 6, anak-anak jauh lebih siap. Kenapa? Karena dalam IB, ketika kelas 6, anak-anak untuk mencapai kelulusannya harus mengikuti PYP Exhibition. Silakan slide berikutnya. Nah, dalam PYP Exhibition ini, anak-anak boleh memilih sendiri TransTeam-nya, boleh memilih sendiri central ID-nya. Kalau tadi dari kelas 1 sampai kelas 5 sudah disiapkan oleh guru untuk TransTeam dan central ID-nya, LOI-nya juga.
pada saat kelas 6 mereka sudah siap, sudah harus bisa membuat transtim sendiri, central idea, LOI, lalu merancang kegiatannya, bahkan timeline pengerjaannya. Misalnya seperti di gambar, mereka tahu bagaimana cara mencari resource, bisa pergi ke library, misalnya. Ini kebetulan dilakukan pada saat PTM ya. Kemudian bisa searching dari internet, atau kita menghadirkan narasumber untuk membantu pemahaman mereka terhadap topik yang sudah mereka pilih. Kemudian mereka bisa melakukan sendiri eksperimen untuk membuktikan apakah misalnya fotosintesis itu benar-benar terjadi pada tanaman, ya, atau melakukan pengamatan di luar, dan bahkan melakukan action. Ya, actionnya seperti di gambar, mereka bisa melakukan action sesuai dengan topiknya. Menanam pohon misalnya, karena kebetulan topiknya tentang tanaman atau tentang hutan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan demikian, dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk memilih sendiri apa yang menjadi interest mereka, merencanakan semua kegiatan yang harus mereka lakukan, yang akan mereka lakukan. Nah, ini diharapkan anak-anak memiliki ownership terhadap pembelajarannya, memiliki otonomi terhadap pembelajarannya. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka ingin seperti apa, dan mereka melakukannya. Oke, dengan pembiasaan menggunakan metode ini diharapkan biasanya anak-anak memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, kemudian berani menyampaikan pendapat, kemudian memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas karena kita tidak membatasi mereka untuk mencari resource atau sumber pengetahuannya. Lalu anak-anak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan bisa membuat keputusan, juga bisa menyelesaikan permasalahannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian dan Pak Tian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Ya, terima kasih Bu Ratna. Nah, itu berarti kalau di sekolah kita udah anak-anak dipancing dulu interestnya begitu ya Bu Ratna ya, sehingga mereka ada rasa memiliki terhadap materi tersebut, sehingga dia bisa mau mandiri, bisa bertanggung jawab atas pilihannya ya Bu Ratna, seperti itu? Ya, betul Pak Tian, betul sekali. Jadi tugas kita nih sebagai mentor atau sebagai fasilitator, sebagai guru adalah memotivasi, menstimulus dengan memberikan pertanyaan, dengan menunjukkan gambar, dengan bercerita, ya, supaya anak-anak muncul ide-idenya sebelum melakukan proyek tersebut, Pak Tian. Oke, nah Bu Ratna, saya juga ada pertanyaan nih. Kalau di Madania kan anak-anak kita ada juga anak yang reguler, kemudian ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang ada di SENU ya. Nah, sepanjang pengalaman Bu Ratna, itu kira-kira penerapannya seperti apa nih supaya anak-anak ini juga bisa, apakah mungkin kita bisa juga menerapkan SDL? Seperti apa pengalaman Bu Ratna? Ya, baik Pak Tian. Seperti kita ketahui, Madania ini menerima siswa-siswa berkebutuhan khusus atau SENU. Nah, apakah SDL ini bisa diterapkan untuk siswa-siswi SENU di Madania? Tentu saja bisa. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian perlu juga, karena kita harus ketahui bahwa karakteristik siswa-siswi SENU itu unik ya, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus melihat dulu nih modal dasar untuk SDL itu harus ada. Misalnya anak tersebut bisa berkomunikasi, memiliki skill komunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan gurunya, dengan teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian anak ini juga harus bisa memiliki kemampuan untuk membedakan atau menghubungkan antara sebab dan akibat, misalnya seperti itu Pak Tian. Dan lalu bagaimana Bu Ratna anak-anak yang tidak memiliki modal tersebut? Anak-anak yang tidak memiliki modal tersebut memiliki IEP-nya masing-masing kalau di Madania. Jadi program khusus yang dirancang oleh psikolog dengan guru SENU-nya. Begitu Pak Tian. Nah, berarti memang kita juga lebih melihat individu ke anak juga ya Bu Ratna ya, seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Betul, baik. Nah, saya mau ke Bu Zulfa dulu nih Bu Zulfa.
tadi kita sudah dengar kalau misalkan di sekolah seperti itu pembentukan anak-anak misalnya bisa menjadi bertanggung jawab dengan memberikan pilihan kepada anak-anak terkait materinya misalnya, kemudian metodenya, sehingga anak-anak bisa tumbuh interest dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin tahu Bu Sulfa, kalau misalkan kita di rumah sebagai orang tua begitu ya, nah adakah misalnya kebiasaan belajar seperti apa yang bisa juga membangun keterampilan self-directed learning ini, Bu Sulfa? Ya, Pak Tian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna bahwa memang sebenarnya Madania sangat mendorong dan memfasilitasi teknik supaya anak bisa belajar secara mandiri. Nah, kemudian untuk menerapkannya di rumah sebenarnya kurang lebih sama. Jangan dengan disampaikan oleh Bu Ratna tadi, caranya sama ya, tahap-tahapannya sama, cuma bedanya adalah yang melakukan orang tua gitu. Nah, artinya orang tua tetap harus melakukan itu juga tadi, misalkan untuk yang fase planning, ketika tahu oke, ini kan kita terinformasi ya sebagai orang tua, tiap hari terinformasi dari guru-guru untuk hari ini anak-anak belajar ngapain aja sih. Nah, sebenarnya dari situ dulu deh paling tidak orang tua mengakses untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang dialami anak saya dalam sekolah, ada tugas apa, seperti apa. Orang tua juga sebaiknya ikut terlibat, karena kalau sama sekali nggak tahu anaknya ngapain di sekolah, akan susah untuk mendampinginya di rumah gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian sama nih, misalkan tahu oke, ada project nih untuk SLC mendatang mau ngapain gitu ya. Jadi membantu tahap planning, mau bikin apa, oke, terus mau ngapain, berpikir kritis gitu Pak, untuk menggali sebenarnya perencanaannya apa, mau bikinnya apa, caranya bagaimana, kemudian mendampingi anak kemudian untuk melakukannya, mencari informasinya dari mana, kalau bingung mesti ngapain, dan kalau sudah selesai kemudian yang sama tahapannya dievaluasi, udah bagus belum ya. Nah, itu kan kalau per project Pak, tapi secara umum sebenarnya supaya untuk hari-hari dia mau terlibat dalam pembelajaran, dalam jimmitnya gitu, mengerjakan tugas, balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling pertama adalah memang siapkan dulu fasilitasnya, kemudian yang kedua adalah kemudian manajemen waktu, menerapkan dulu aturannya nih. Kan kalau di sekolah ada aturannya ya, kapan waktunya main, kapan istirahat. Nah, jadi sebaiknya memang di rumah juga menciptakan iklim kondusif untuk belajar. Jadi memang sudah diatur kapan waktunya untuk sekolah, kapan waktunya main, kapan waktunya boleh main game. Itu juga memang harus ada kesepakatan terlebih dahulu, dan kemudian juga memotivasi anak untuk bisa sekolah. Itu tadi yang ada reinforcement, kemudian juga memberikan modeling, memberikan performa, memberikan dukungan. Nah, terus gimana dong kalau orang tuanya bekerja gitu. Nah, itu seringkali yang kendala yang dialami orang tua ya gitu. Walaupun sama-sama di rumah, tapi mungkin meeting sendiri gitu, ada Zoom, kemudian anak tidak terdampingi. Nah, jadi kalau memang sudah kita buatkan planningnya, jadwal-jadwalnya, diharapkan dengan sudah ada struktur panduan yang jelas, kita bisa dengan arahan yang minimal aja itu diharapkan anak sudah lebih aware, karena sudah terbangun rasa tanggung jawabnya untuk belajar gitu, karena dia harus mengikuti arahan. Dan kemudian juga kalau misalkan ternyata kerjanya di luar gitu, mungkin apakah kita sebagai orang tua bisa menitipkan proses pembelajaran anak ke orang rumah untuk paling tidak mengingatkan ini sudah waktunya sekolah, sudah waktunya jimit. Nah, sedangkan nanti mengerjakan tugasnya kalau ada anak yang masih bingung, kita bantu ketika kita sudah pulang bekerja sampai rumah. Atau paling tidak bisa dari tempat kerja kita masih memungkinkan untuk mengontrol, memonitor, menelpon anak gimana sekolahnya, gimana tugas apa. Oke, nanti dikerjain bareng-bareng ya kalau udah di rumah gitu. Jadi peran orang tua memang masih dibutuhkan sekali ya. Jadi untuk di rumah pun sebenarnya prosesnya untuk SDL itu kurang lebih tahapannya siklusnya ya sama seperti yang dilakukan di sekolah. Cuma yang membedakan adalah ini yang melakukan orang tuanya untuk memonitor proses anaknya belajar di rumah. Begitu Pak. Jadi memang kita sebagai orang tua nih juga harus memikirkan seperti memiliki modal waktu juga ya Bu. Betul. Ya. Untuk anak-anak di kesehariannya gitu, misalnya membuatkan jadwal seperti itu ya Bu Sulfa ya. Iya, betul Pak. Dan juga aturan-aturan terkait dengan gadget gitu ya. Mungkin memang kalaupun ternyata selama ini masih kayaknya anak-anak nih udah mulai
nggak terkontrol nih, mungkin orang tuanya baru kayaknya saya perlu berubah nih. Nah itu nggak apa-apa, masih bisa dirubah, masih bisa kok pelan-pelan walaupun mungkin tidak drastis, tapi juga pertama kali bangun awareness anak dulu, ajak ngobrol, kamu tahu nggak sih kenapa kamu perlu sekolah dengan baik? Kamu tahu nggak sih kenapa harus mengerjakan tugas gitu? Dan kemudian ajak ngobrol supaya anak muncul kesadaran, oh iya saya harus belajar, saya harus bertanggung jawab untuk melakukan sekolah dengan baik gitu. Ya sama, saya juga masih proses belajar untuk bisa menerapkan itu di rumah gitu ya. Karena memang ya itu balik lagi, karena semua kan serba berubah nih pandemi, ketika anak belajar di rumah tidak ada guru yang secara fisik, sehingga itu kan membuat kayak engagement-nya agak lebih jauh, cuma lewat layar, nggak ada teman-teman, nggak ada arahan. Nah bagi anak-anak yang memang selama ini serba dibantu, regulasi dirinya kurang, jadinya memang sangat susah sekali untuk bisa mandiri secara belajar, karena nggak ada faktor eksternal yang membuat mengontrol dia. Kalau di sekolah kan ada guru, ada aturan, ada bel sekolah yang mengatur segala macam. Jangan kalau di rumah ya harus dari internal dirinya. Nah, sehingga bantuan orang tua sangat besar sekali peranannya untuk bisa membantu anak untuk bisa terlibat gitu, Pak. Ya, betul sekali. Memang pada saat ini kalau PJJ tentu orang tua sangat berperan aktif ya. Semoga juga nih Bapak Ibu orang tua semua bisa tetap sabar, bisa tetap mendampingi, mengayomi anak-anak, bisa tetap Betul, Pak. Karena pengalaman saya sendiri, misalkan saya ngajar mahasiswa. Ketika mengajar satu kelas 40 orang, rasanya biasa aja. Tapi ketika ngajar anak di rumah ya, satu orang, aduh kok rasanya gitu. Karena mungkin sudah terlibat secara emosi, punya ekspektasi, sehingga kan harus terlibat emosi lebih dalam ya. Jadinya mungkin kesel, mungkin khawatir. Nah itu memang hal yang wajar, tapi balik lagi nih, kita sebagai orang tua harus bisa mengelola diri kita sendiri dulu, mengelola manajemen bagaimana emosi kita, perasaan kita, pikiran kita. Karena kalau akhirnya kita kesel ngomel aja, anak-anak mungkin ya akan jadinya makin bete, makin merasa belajar nggak enak karena diomelin segala macam. Jadi kita harus balik lagi, kita juga harus happy dulu, harus bisa memanage emosi kita supaya ketika berinteraksi dengan anak bisa nih kita ngajak anak mikir, diskusi. Soalnya susah ngajak diskusi dengan anak kalau kita bawaannya pengen ngomel, nasehatin, itu nggak akan keluar gitu. Jadi perlu juga diiringi dengan komunikasi yang lebih hangat begitu. Susah memang, tapi ya harus bisa dilakukan, dan emang sebagai orang tua harus punya stok sabar banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kesel, usahakan kita mengelola emosi kita dulu dengan cara apa? Misalkan dengan relaksasi, menahan napas, atau menenangkan diri, sehingga ketika bersama anak udah bisa lebih tenang supaya bisa mengajak anak berpikir dan berdiskusi dengan lebih efektif begitu. Nah, pastinya tuh relate banget nih semua nih dengan Bapak Ibu orang tua di sini. Nah, Bu Zulfa, kita juga ada pertanyaan nih dari peserta ya. Saya coba bacakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Elok Dewi. Pertanyaan, kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar apakah tergantung pada usia dan kematangan anak ya, Bu? Oke, langsung dijawab? Ya, silakan, boleh. Oke, iya. Jadi memang kematangan belajar memang terkait juga dengan usia, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau bagi anak-anak yang lebih kecil, anak masih TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang masih perlu didampingi seiring waktu. Diharapkan ketika dia sudah kelas 5, kelas 6, SMP, SMA ke atas sudah mulai muncul kesadarannya. Tapi kalau ternyata kok udah SMP masih perlu diingetin terus ya gitu ya. Nah artinya memang tetap perlu dibimbing, diarahkan untuk melakukan belajar secara mandiri. Jadi memang bukan berarti ya udah besar, udah SMA dilepas aja, nggak gitu juga. Karena balik lagi ke kepribadian anak dan pola pengasuhan selama ini, sudahkah kita sebagai orang tua menyiapkan anak, punya modalkah untuk bisa bertanggung jawab dengan proses pembelajarannya. Kalau untuk hal lainnya aja juga masih tanggung jawabnya masih kurang, maka akan susah juga untuk bertanggung jawab pada proses pembelajaran, karena itu saling terkait gitu, tanggung jawab secara umum terhadap dirinya, tentang lingkungannya, dan juga tentang proses belajarnya gitu. Jadi memang balik lagi kalau terkait dengan usia, kematangan usia, tapi juga perlu diiringi dengan stimulasi lingkungan gitu. Oke, jadi memang pendidikan secara umumnya berjalan dengan pendidikan yang gitu ya, Bu ya. Betul. Ya, karena itu kan pembentukan karakter juga ya pada akhirnya gitu. Yang akan membentuk.
Nah, ini ada juga pertanyaan masih dari Ibu Elo. Bagaimana dengan anak yang broken home dan hanya satu orang tua yang berperan? Apakah bisa dibantu? Nah, Oke. Iya, jadi orang tua ketika anak hanya tinggal dengan satu orang tua gitu ya. Nah, ini kondisinya berbeda-beda tergantung rumah, masing-masing rumah. Apakah ketika orang broken home, apakah orang tua tersebut masih ada di rumah kah, ataukah orang tua harus pergi keluar bekerja kah gitu ya. Dan kemudian apakah ketika orang tua bekerja, apakah ada orang lain tinggal di rumah kah gitu ya. Jadi memang situasinya perlu disesuaikan dengan masing-masing anak, tapi secara umum walaupun orang tua single parent gitu ya, single parent tetap sangat bisa untuk terlibat dalam proses pembelajaran anak gitu ya. Nah, tergantung balik lagi memang single parent harus merangkap-rangkap nih ya perannya mungkin sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua yang bisa mengayomi anaknya, mendampingi anaknya. Mudah-mudahan masih punya energi dikuatkan untuk tetap bisa mendampingi anak karena sebenarnya anak tetap perlu pendampingan orang tua ya, walaupun misalkan pergi bekerja kemudian waktunya tidak banyak di rumah, tapi paling tidak dengan komunikasi yang dijalin, dengan interaksi yang lebih hangat, dengan waktu yang dimiliki, energi yang dimiliki oleh single parent tersebut, tetap bisa kok untuk bisa mendampingi anak untuk bisa belajar dengan mandiri. Asalkan memang orang tua sama-sama mau ya untuk mendampingi anak dan juga kemudian untuk bisa meluangkan waktu, perhatian, energi untuk mendampingi anak belajar dan mau untuk mendengarkan anak. Mungkin anak juga terkait dengan kondisinya, orang tua broken home, dia juga mungkin punya hal-hal penumpukan emosi atau misalkan pikiran atau apa. Jadi dengan komunikasi yang baik, anak bisa menyampaikan gitu ya apa yang dirasakan karena seringkali begini, kalau anak punya masalah bisa membuat dia tidak fokus dalam belajar. Kalau anak punya hambatan emosi mungkin akan kelihatan ke perilaku-perilaku lain yang tidak diinginkan gitu. Jadi untuk mendampingi anak sebagai single parent itu sangat bisa sekali kok sebenarnya. Harus memang mungkin ya ekstra energi, ekstra sabar luar biasa begitu sih Pak. Tetap bisa ya Bu Elok. tetap bisa pastinya ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ada juga ini saya juga menanyakan kepada Bu Zulfa nih untuk perspektifnya. Pertanyaan dari Ibu Husnaini Putri di Makassar, apakah anak berkebutuhan khusus yang masih terhambat dalam komunikasi, fokus, dan kemandirian juga bisa diterapkan metode SDL ini? Atau memang syarat untuk memulai metode SDL harus memiliki kemandirian atau pemahaman full terlebih dahulu? Nah, Oke. Ya, baik. Anak kebutuhan khusus kan kondisinya berbeda-beda. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ratna bahwa dilihat kondisi anak dan punya IEP-nya masing-masing. Nah, kalau dari perspektif saya tambahan lagi, anak kebutuhan khusus kan masalahnya berbeda-beda ya. Jadi perlu dilihat juga apa kemampuan yang sudah muncul, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dan melihat dari usia kronologisnya saat ini sebenarnya kira-kira usia mentalnya nih ada di mana nih. Nah, itu bisa kelihatan dengan melalui proses psikotes ya. Melalui psikotes jadi kelihatan misalkan terlepas dari special needs-nya apapun ya, misalkan ADHD, autis, intellectual disability gitu. Kemudian bisa dilakukan pengetesan kecerdasan, tes IQ misalkan saat ini anaknya kelas 3 SD, usianya misalkan 8 tahun ya. Tapi dengan kondisinya ketika dites IQ, kecerdasannya setara dengan anak umur 5 tahun misalnya ya. Sehingga keterlambatan perkembangan itu kan ada. Nah, jadi kita harus melihat, oh anak ini berarti dalam fase perkembangan 5 tahun, berarti apa yang harus dilakukan bagi anak 5 tahun? Mungkin memang sebelum larinya ke belajar, membantu aspek lain dulu, tumbuh kembang lainnya, mungkin komunikasinya, atau mungkin bantu dirinya, kemandirian dalam hal lainnya. Ketika itu sudah semakin stabil terbentuk, maka bisa mengarah ke belajar. Nah, tapi untuk SDL ini memang kan butuh kemampuan kognisi, butuh berpikir, planning, problem solving, dia berpikir kritis, itu kan butuh kemampuan berpikir, butuh kemampuan logika, kemampuan kognitif, sehingga jika memang kemampuan kognitifnya belum memadai, akan sulit untuk melakukan SDL ini. Tapi tetap bisa dibangun kemandiriannya dalam hal lain.
untuk mau mengerjakan tugas walaupun dengan pendampingan itu bisa kok, untuk melakukan bantu dirinya sendiri, untuk dia melakukan apa hal yang lain dan lebih fokus pada perkembangannya saat ini apa sih yang bisa ditingkatkan dan dari kemampuan yang bisa apa nih yang bisa disesuaikan lagi sehingga memang diperlukan IEP secara khusus gitu. Oke, baik Bu. Memang perlu ini lebih jauh ya terkait hal tersebut. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Ayu. Dari semua tingkatan fase usia anak, pada usia berapakah anak itu paling membutuhkan pendampingan seorang ibu? Apakah PAUD, SD, SMP, SMA, atau kuliah? Dan ciri-ciri perilaku yang paling banyak muncul dari seorang anak yang kurang pendampingan dari orang tuanya seperti apa nih, Bu? Nah, jadi mungkin bisa melihat nih, kayaknya ini kurang pendampingan, jadi orang tua mungkin bisa seperti apa gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya umur berapa paling butuh pendampingan, sepanjang hidupnya sih butuh ya ibu dan ayah ya. Jadi bukan cuma ibu dan ayah, karena ayah itu pengasuhannya beda loh dengan ibu ya. Kalau ibu lebih kepada kasih sayang, ayah itu lebih kepada aturan disiplin itu adanya di ayah. Lebih kepada planning ke depan itu adanya di ayah. Ya, rencana ke depan ngapain? Mungkin ibu lebih kepada hari-hari, tapi planning ke depan, aturan, disiplin, monitor perilaku itu ada di ayah. Jadi jangan salah para bapak ya. Jangan serahin semuanya ke ibu karena ayah juga penting karena penelitian juga melihat ketika ayah terlibat dalam pengasuhan, anak akan lebih optimal ya. Dari segi kognitifnya, segi emosinya, segi perilakunya lebih minim terlibat perilaku-perilaku negatif itu kalau ayah hadir ya, ayah dan ibu. Nah, oke. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya, sampai umur berapa? Sebenarnya ibu juga dibutuhkan sepanjang hidup anak. Tapi kalau boleh pilih ya, kalau boleh pilih berapa deh yang paling penting banget ya ada di mana sih gitu. Ya, tentu saja usia anak yang lebih kecil ya. Usia anak lebih kecil ketika dia membutuhkan kasih sayang dan juga butuh perlindungan, butuh adanya kelekatan, attachment yang terjalin. Sehingga jika di usia kecil relasi anak dan ibu sudah sudah terjalin dengan baik, ada attachment yang ikatan batin yang begitu kuat, maka itu menjadi dasar untuk hubungan anak dan ibu selanjutnya ke depan. Gitu. Komunikasi terjalin baik, ketika anak butuh ibu hadir, kemudian juga ketika anak merasa tidak nyaman, ibu bisa membuat dia nyaman, merasa membuat dia tenang. Nah, dari modal itulah mungkin berangsur-angsur bisalah agak dikurangin. Tapi bukan berarti interaksinya berkurang juga. Artinya pendampingannya bisa agak dikurangin. Nah, tapi kalau dari kecilnya saja tidak terbangun relasi yang sehat antara ibu dengan anak, sampai besarnya juga agak sulit gitu. Jadi gimana taunya? Coba aja. Kalau anak diajak ngomong, dia akan seperti apa? Nyaman nggak dia untuk bercerita? Takut nggak dia? Atau jangan-jangan kalau sama temen dia bisa hai ketawa gitu. Tapi kalau dekat ibunya diem aja gitu ya. Itu kan menandakan bahwa anak ini nggak nyaman atau takut dengan ibunya seperti itu. Atau serba patuh gitu. Jadi sebenarnya mungkin bagi orang tua, wah bagus anak saya nurut, dikasih tahu apa? Iya bu, siap. Gitu aja. Tapi nggak ada kehangatan. Itu juga harus diwaspadai. Apakah artinya dia ngerasa ada jarak yang jauh dengan ibunya begitu ya. Jadi dan perlu dicek lagi ketika ibu tidak bisa mendampingi, apakah memang apakah memang ibu bekerja di tempat yang jauh kah? Misalkan kalau misalkan bekerja di tempat jauh, sebenarnya kan interaksinya tetap bisa berjalan, keterlibatannya lewat media komunikasi lain, lewat telepon, komunikasi setiap hari itu tetap bisa. Dan ketika ibu sulit mendampingi anak, apakah memang ada orang lain yang bisa diberikan tanggung jawab untuk bisa membantu anak gitu, sehingga tumbuh kembang anak tetap ada walaupun orang tua agak minim gitu ya pendampingannya, tapi ada orang lain yang bertanggung jawab untuk bisa mendampingi tumbuh kembang anak supaya tetap lebih optimal. Apakah memang ada nenek kakeknya kah atau ada tante saudara lain, itu juga bisa. Tapi pada dasarnya secara umum anak dengan ibu tetap butuh interaksinya sampai besar. Nah, ini juga berkaitan Bu, kalau misal kita kan perlu juga berarti membentuk lingkungan gitu ya di rumah, lingkungan belajar. Jadi lingkungan yang kondusif seperti apa yang bisa membantu untuk membangun keterampilan self-directed learning ini, Bu? Oke, nah gini, ini kalau misalkan anak tinggal
rame nih, ada neneknya, ada kakeknya gitu ya, ada Ya. saudara lain. Nah, itu seringkali memang ada masalah yang suka muncul juga ya, mungkin karena disiplin atau pengasuhan yang diberikan oleh orang tua berbeda nih dengan kakek nenek yang mungkin relatif agak memanjakan begitu ya. Nah, yang paling mendasari sebenarnya dibikin jika memang memungkin ya sebaiknya ya kalau memang memungkinkan sekali dibentuk satu visi satu misi nih antara orang tua dengan nenek kakek atau dengan figur lain di rumah untuk bisa mendampingi anak disiplinnya seperti apa sih, kemudian terkait belajar gimana sih gitu ya. Jadi disamakan dulu visi misinya sehingga jika memang sudah terbentuk akan lebih mudah nih bagi anak untuk dia bisa belajar dengan baik di rumahnya gitu. Karena seringkali dengan cara yang memanjakan nenek kakeknya gitu ya, anaknya bingung, ntar dibantuin, dikerjain gitu ya. Itu kan tidak bagus ya. Jadi memang ketika ada orang lain yang memang terlibat dalam proses pengasuhan anak di rumah, usahakan memang satu pandangan, satu sudut pandang sehingga ketika orang tua menerapkan aturan bisa secara selaras diterapkan oleh orang lain. Karena kalau aturannya beda-beda, oke sama orang tuanya tidak boleh, tapi sama orang lain boleh. Atau paling tidak ayah ibunya juga berbeda. Sama ibunya tidak boleh, sama bapaknya boleh. Ini membuat anak makin memanipulasi, dia ikutin kemana yang menguntungkan buat dia, pada akhirnya seperti itu gitu. Jadi memang baiknya semuanya berjalan satu arahan supaya aturannya bisa secara konsisten bisa diterapkan pada anak gitu. Berarti harus ada kesamaan antara parenting dan parenting juga ya. Betul, walaupun mungkin itu agak susah gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang ada, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Ya bisa kok diusahakan gitu. Betul, dengan kekuatan komunikasi pastinya insya Allah. Iya, kekuatan komunikasi. Nah, saya juga ingin mengajak Bu Ratna lagi nih, Bu Ratna. Ya, Pak Tian. Misalkan Bu Ratna di sekolah nih, kira-kira kebiasaan apa nih atau misalnya program-program yang bisa nih membangun self-directed learning selain tadi yang dimiliki di kelas. Kira-kira apa kebiasaannya nih Bu Ratna? Oke, terima kasih Pak Tian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah, ya self-directed learning itu tidak harus diajarkan tadi secara terlek ya, bisa melalui permainan Pak Tian. Dari kegiatan ekstrakurikuler juga bisa masuk dari situ. Dan dari kegiatan berkelompok juga bisa masuk ke situ. Bagaimana mereka meregulasi diri masing-masing supaya tercipta kerjasama yang baik dengan sesama anggota kelompok lainnya dalam proses belajar bersama atau belajar berkelompok. Seperti itu Pak Tian. Dan sering-seringlah mengajak anak-anak untuk berdiskusi, karena di Madani memang sudah terbiasa ya, mungkin sehingga anak-anak tidak malu-malu atau tidak sungkan juga untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, perasaannya atau pengalamannya. Seperti itu Pak Tian. Nah, jadi kita pancing terus anak-anak ya Bu Ratna ya supaya diri, supaya percaya diri juga bisa memberikan pendapat gitu ya. Baik, ini juga pertanyaan dari Ibu Indri nih. Mungkin Bu Ratna boleh jawab juga nanti. Bagaimana caranya memotivasi anak yang memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan dirinya atau berinteraksi dengan orang lain? Nah, kadang juga di sekolah ya Bu Ratna, kita sebagai guru mungkin ada anak-anak yang berbeda-beda, unik gitu ya. Ada yang pendiam gitu, ada yang juga yang aktif. Nah, kira-kira bagaimana nih kita treatmentnya Bu Ratna kalau di kelas ya misalnya? Ya, memang begitu ya Pak Tian, ada beberapa anak yang cenderung menutup diri, diam gitu ya, senang menyendiri gitu ya. Nah, kita sebagai guru harus sensitif, peka melihat kondisi tersebut. Misalnya kita harus meluangkan waktu nih untuk berbicara atau menjalin komunikasi seperti tadi, kekuatan kita adalah kekuatan komunikasi ya, sehingga kita bisa tahu apa isi hati anak tersebut. Saya pernah ada pengalaman anak yang sangat diam gitu ya. Kenapa ini diam? Apa dia bisa atau tidak dalam pelajaran gitu ya? Tidak tahu kalau anak yang tidak ekspresif. Nah, saya lakukan pendekatan kepada anak tersebut. Mungkin ya saat kegiatan belajar di kelas kita bisa langsung one on one. Nah, tetapi kalau misalnya dalam kondisi online ini
kita siapkan waktu tersendiri nih, kita buat janji di luar jam pelajaran supaya kita bisa berdiskusi langsung dengan anak tersebut. Apa sih masalahnya, kemudian apa yang membuat anak ini menjadi menarik diri gitu. Apakah ada masalah di rumah atau ada masalah dengan sesama temannya di kelas atau mungkin tidak nyaman dengan gurunya gitu ya. Jadi dengan pendekatan ini, dengan sering ditanya, kita memperhatikan, memberikan kasih sayang, anak itu akan lama-lama sedikit-sedikit akan terbuka kepada guru tersebut. Dia akan lama-lama juga menyampaikan, oh saya sebetulnya ada masalah ini, diceritakan. Dan apabila memang di situ terindikasi ada permasalahan yang cukup rumit, misalnya membutuhkan konselor gitu ya, sekolah, itu kita bisa minta bantuan konselor. Dan kita juga bisa membangun kerjasama dengan orang tua supaya masalah ini segera diselesaikan. Seperti itu Pak Tian. Baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi semua pihak di sekolah juga bisa, selain dari treatment, misalnya guru di kelas, one-on-one, kemudian kita juga bisa melibatkan seperti konselor untuk bisa menggali anak-anak yang seperti itu, misalnya. Iya, betul Pak Tian. Nah, kalau ke Bu Zulfa juga nih, saya nih Bu Zulfa. Nah, Bu Zulfa, kadang kita juga mempunyai komunikasi ke anak-anak tuh, idealnya seperti apa ya, misalnya kadang-kadang memang kita juga anak-anak, ada anaknya seperti itu, mau ditanya hari ini belajar apa ya, nggak tahu gitu misalnya. Nah seperti itu kita seperti apa ya Bu Zulfa ya, ininya solusinya misalnya. Ya, baik Pak. Jadi memang anak-anak zaman sekarang juga beda karakteristiknya dengan anak-anak zaman dulu ya. Jadi seringkali juga orang tua mengeluhkan, ini anak ya dikasih tahu jawab, ngelawan, ngeyel. Perasaan kita dulu kalau dikasih tahu nurut aja gitu ya. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya terkait dengan perkembangan kondisi anak-anak sekarang generasi alfa nih, anak SD generasi alfa, generasi Z yang memang berbeda dengan zaman-zaman dulu lah, generasi X dulu ya. Anak zaman sekarang memang lebih kritis gitu, karena sebenarnya secara situasi juga terkait dengan internet, informasi serba cepat, informasinya begitu banyak gitu ya. Jadi tidak bisa langsung dikasih tahu yang langsung paham. Seringkali memang jadinya agak seperti melawan. Tapi satu sisi sebenarnya menunjukkan bahwa dia berani berpendapat, berani menyampaikan pendapatnya. Nah, cuma memang tetap saja perlu diarahkan untuk bagaimana cara berkomunikasi yang sopan dengan orang tua gitu. Walaupun juga bukan berarti kita melarang anak untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, bagaimana kita juga bisa membuat anak berani mengekspresikan pendapat tapi dengan cara yang sopan, itu juga butuh butuh proses, karena itu banyak orang tua yang ngerasa kalau orang tua ngomong ya iya aja gitu. Itu juga sebenarnya pada akhirnya bisa mematikan anak untuk berani berpendapat gitu. Jadi akhirnya akan membentuk inisiatifnya kurang. Ntar di lingkungan sosial juga dia menjadi anak yang tidak berani berpendapat karena mungkin tidak terbiasa untuk diajak komunikasi dua arah. Lebih banyak satu arah aja dinasehatin aja. Memang kan ya orang tua bawaannya gatel, pengen nasehatin melulu nih biasanya. Tapi seringkali memang dibutuhkan kita berkomunikasi, menanyakan, apa sih kenapa kamu berperilaku seperti itu? Mengevaluasi perilakunya baik apa enggak. Kalau dia melakukan kesalahan, mesti gimana ke depannya gitu. Jadi memang harus mengajak komunikasi yang hangat dan juga mendorong anak untuk berpikir. Justru kita lebih banyak untuk mendorong anak untuk menjawab. Kita bertanya supaya anak berpikir kritis, supaya anak kemudian bisa menjawab. Dan kemudian juga seringkali juga pertanyaan-pertanyaan anak ini karena aksesnya macam-macam, pertanyaan suka yang wow luar biasa gitu ya, yang kadang kita sendiri juga entah kita juga nggak paham atau mungkin hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi tetap saja memang kita tetap harus menjalin interaksi sebaik mungkin dengan anak, karena komunikasi dari rumah itulah yang kemudian juga turut membentuk kepribadian anak, karakteristik anak seperti apa untuk dia bisa bergaul di lingkungan sosialnya gitu. Jadi tetap membuat aturan seperti apa gitu ya, bicara yang sopan, bicara yang baik, tidak boleh kalau marah-marah atau teriak-teriak, justru tidak boleh, tapi juga tetap mendorong anak untuk bisa berpikir kritis gitu Pak. Nah, jadi memang juga
value orang tua yang backgroundnya mungkin berbeda dengan anak-anak. Misalnya deh, kalau saya kan mungkin golongannya termasuk milenial begitu ya. Kemudian anak saya yang sekarang generasi alpha pastinya akan berbeda begitu ya. Berarti kita sebagai orang tua harusnya bisa berseimbangan dan bisa melihat kondisi anak yang seperti itu. Karena anak sekarang itu akses internet dari kecil aja udah internet, dan anak sekarang juga terbiasa multi switching, fokusnya memang tidak bertahan lama, atau mungkin Bapak Ibu guru yang sudah mengajar lama sekali mungkin bisa melihat nih bagaimana tentang konsentrasi anak yang sekarang tuh semakin menurun karena mungkin terbiasa untuk melihat TikTok durasinya berapa detik sih, untuk kemudian beda konten lagi, sehingga akan susah untuk mengajar anak zaman sekarang yang pakai textbook panjang gitu ya, tanpa interaktif itu akan susah karena otak anak sudah terbiasa untuk melihat gambar bergerak dengan cepat berganti lagi. Jadi memang secara fokus atensi konsentrasi agak lebih pendek rentangnya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terpapar dengan itu, gitu Pak. Baiklah, ini harus saya sadari penuh ini. Iya betul. Ini rasa ada pertanyaan juga nih Bu Zulfa. Bagaimana dari Miss Cia, bagaimana cara mengatasi siswa yang terkendala dalam bahasa? Hanya bisa menggunakan satu bahasa sementara sekolahnya di bilingual. Apakah pelajaran-pelajaran harus disampaikan menggunakan bahasa yang dia kuasai? Wah, ini kaitannya dengan bahasa, Bu Zulfa. Oke, nah kalau kendala dalam bahasa gitu maksudnya apakah dia hanya bisa bahasa Indonesia aja gitu kali ya, belum paham dengan bahasa Inggris sehingga pembelajarannya susah mengikuti yang bahasa Inggris gitu kali ya Pak ya, mungkin ya. Saya kira seperti itu. Iya, oke. Jadi sebenarnya kan ketika ini orang tua memilih sekolah kan udah kayak kita mau makan di restoran ya, udah tahu menunya apa. Ketika kita mau makan ke pizza, ya pasti adanya pizza, nggak ada nasi uduk gitu misalnya ya. Sehingga ketika kita sebagai orang tua memilih, oke saya memasukkan anak saya ke sekolah yang pakai 2 bahasa. Atau saya mau masukin anak saya yang bahasa Indonesia aja, atau yang full bahasa Inggris, atau mau yang sekolahnya akademik aja. Nah, itu sebenarnya orang tua sudah siap di awal, karena orang tua memilih ya untuk memasukkan anak sekolah yang seperti apa. Nah, sehingga orang tua juga harus mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan yang ada di sekolah tersebut. Kalau memang ternyata masuk ke sekolah 2 bahasa, tapi kemampuan anaknya dalam bahasa Inggrisnya misalkan masih kurang, sehingga ya susah untuk mengikuti pelajarannya gitu. Nah, jadi harus ada usaha ekstra yang dilakukan bagi si anak. Misalkan, yang pertama, apakah memang dia harus belajar bahasa Inggris dulu ya, supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Yang kedua, guru pun bisa membantu ya. Ketika anak ini masih kesulitan karena kendala bahasa, bisa juga memang pada akhirnya ketika dia tidak paham, ada waktu tambahan yang diberikan untuk membantu anak ini memahami pelajarannya. Karena kasihan juga anaknya kalau sebenarnya dia punya potensi tapi tidak mampu untuk menunjukkan potensi yang optimal karena terkendala bahasa. Padahal kalau secara bahasa Indonesia dia mampu, pelajarannya ngerti karena dia pintar, dia bisa kok gitu. Nah, jadi harus sambil jalan dua-duanya. Pertama dari orang tua membantu anak untuk dia mengerti bahasanya dengan les tambahan. Yang kedua dari guru dibantu dulu untuk memudahkan dia mengerti pelajaran. Karena kan target dari sekolah ada juga proses pembelajarannya itu sendiri ya. Jadi jangan sampai anak terhambat karena masalah bahasa. Nah, sambil jalanin terus ya diharapkan pelan-pelan kemudian anak kemudian bisa beradaptasi. Nah, beda lagi kalau misalkan terkendala kondisinya anak ini punya kebutuhan khusus yang susah, komunikasinya saja susah, apalagi memahami bahasa Inggris. Nah, kalau gitu kan memang perlu disesuaikan dengan kondisi anak gitu. Kalau memang sekolah sudah berkomitmen sebagai sekolah inklusi, artinya sekolah kan sudah harus memfasilitasi kondisi anak yang berbeda-beda dengan IEP program yang berbeda-beda. Sehingga ketika anak ini kalau dia mengalami kesulitan bahasa karena ketidakmampuannya, nah artinya memang guru juga harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi anak. Begitu. Nah, baik ya, terima kasih jawabannya Bu Zulfa. Memang pastinya kadang juru-gurunya pasti juga akan melihat gitu ya jika ada permasalahan seperti tersebut. Nah, ini diskusi kita sangat menarik juga dan waktunya juga sudah hampir habis. Jadi saya kira saya akan langsung meminta Ibu Zulfa dan Bu Ratna nanti untuk closing statement terkait topik kita pagi ini. Nah, silakan kepada Bu Zulfa untuk closing statement-nya di topik kita pagi ini. Oke, ya baik Bapak Ibu. Jadi untuk membentuk anak menjadi mampu
untuk belajar secara mandiri, memiliki self-directed learner secara mandiri, memang dibutuhkan pendampingan ya dari orang tua dan juga guru untuk bisa membentuk keterampilan. Karena sebenarnya SDL ini merupakan keterampilan ya, keterampilan yang memang dari proses pembelajaran, dari proses pelatihan, dari proses stimulasi sehingga akan terbentuk seperti itu untuk kemudian mengeluarkan output yang banyak mampu belajar secara mandiri. Jika sekarang kondisinya Bapak Ibu melihat anak saya belum cukup mampu belajar secara mandiri, diberikan pendampingan seperti tadi ya, dari tahap demi tahap, anak tolong dibantu karena butuh coaching, apalagi kalau misalkan masih minim sekali, artinya memang butuh pendampingan individual bagi anak tersebut, baik dari orang tua maupun dari guru, bisa memetakan mana anak yang butuh pendampingan secara individual ataupun mana yang bisa berjalan secara umum saja. Dan jangan patah semangat Bapak Ibu ya dalam mendampingi anak, karena anak tugas kita sebagai orang tua memang terus ya, tidak ada hentinya, sehingga terus-menerus kita harus belajar juga untuk bisa meningkatkan kemampuan anak dan juga bisa mendampingi anak supaya tercipta karakteristik anak yang lebih baik dalam hal ini, khususnya bisa belajar secara mandiri. Gitu. Baik, terima kasih Bu Zulfa. Nah, sekarang ke Bu Ratna, silakan untuk closing statement kita di pagi ini, Bu Ratna. Iya, baik Pak Tian. Oke, hari ini kita sudah banyak belajar Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah dipaparkan bahwa SDL ini memberikan banyak sekali manfaat positif bagi anak-anak. Tentu saja pembiasaan dari kecil hingga anak-anak betul-betul memahami atau bisa menerapkan SDL dalam kegiatan belajarnya, ini akan sangat menunjang prestasinya di sekolah seperti kita ketahui bersama. Dan closing statement saya tidak banyak panjang, dengan self-directed learning kita bisa mengembangkan kemampuan anak-anak untuk learn how to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Seperti itu, dengan tujuan mereka akan menjadi lifelong learner ke depannya. Demikian Pak Tian. Baik, closing statement yang menggambarkan pengalaman Ibu Ratna ya, belajar bagaimana caranya belajar gitu ya. Oke, baik. Itu adalah closing statement terakhir dari sesi Bincang Parenting pagi ini. Bapak Ibu semua yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih untuk hadir di diskusi kita pagi ini, dan mohon maaf jika mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti mungkin bisa terjawab di Bincang Parenting berikutnya, Sekolah Madania. Dan juga pastinya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulfa, untuk Bu Ratna juga terima kasih banyak. Sama-sama Pak Tian. Sehat selalu Bu Zulfa dan Bu Ratna. Semoga bisa ketemu lagi ya Bu Zulfa dan Bu Ratna segera. Baik, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akan kembalikan sesi ini ke Bu Darul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Darul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tian. Terima kasih juga atas Bu Zulfa dan Bu Ratna atas pembicaraan hari ini yang sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali. Baik, tadi di awal acara sudah saya umumkan bahwa akan ada 5 pemenang door prize bagi Bapak Ibu yang memberi pertanyaan dan aktif pada hari ini. Saya langsung umumkan saja pemenangnya. Yang pertama, selamat bagi Ibu Elok Dewi. Lalu ada Ibu Husnaini Putri. Selamat. Yang ketiga pemenangnya adalah Ibu Gusti Ayu. Wow. Lalu yang keempat ada Ibu Diah Indriati. Dan yang terakhir ada Miss Cia, sepertinya dari Madania Makassar ya. Selamat bagi ibu-ibu pemenang. Nanti akan ada yang menghubungi panitia untuk alamat pengiriman dan mendapatkan limited edition merchandise Madania. Wow, selamat Bapak Ibu. Baik, untuk menutup pembicaraan hari ini, mari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya selaku MC hari ini, Darul Agustiana, undur pamit. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu memantau sosial media Madania di Instagram dan YouTube @Madania.
akan banyak informasi-informasi dan acara-acara seru lainnya. Selalu dipantau ya Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.